صل على نبينا صل على محمد. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah tema tentang khalifah. Begitu banyak pemaknaan terkait sosok agung khalifah. Pemaknaan tersebut dapat ditinjau dari sudut kepemimpinannya, atau dari sudut perannya, atau dari sudut perjuangannya, dan dari sudut lainnya. Namun, yang tidak kalah menarik, ada juga sebuah pemaknaan yang disandarkan kepada sosok agung khalifah dengan memisalkan beliau seibarat seorang ibu. Seorang ibu yang menunjukkan perhatiannya, kasih sayangnya, cintanya, bahkan pengorbanannya demi sang anak. Permisalan ini tentu sangat menarik, karena hal ini akan membawa kesadaran kita tentang bagaimana sosok seorang ibu yang sangat berarti bagi siapapun. Dan pastinya tidak ada seorang pun yang berkenan terpisah dari sosok ibu tercinta. Dan kalaupun terpaksa harus jauh terpisah, maka segala bentuk cinta serta doa yang kita senantiasa panjatkan baginya tidak akan pernah putus. Ibu adalah harta terindah dan menjadi pusaka bagi kehidupan setiap orang. Dan dalam makna ini pula lah sosok khalifah sangat bermakna bagi kita. Sehingga sangat wajar jika hati kita senantiasa terpaut pada wujud khalifah dan kita berusaha sekuat tenaga untuk memiliki ikatan dengannya, layaknya kita yang ingin selalu dekat dalam pelukan sang ibu. Oleh karenanya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa kisah inspiratif tentang betapa khalifah memiliki perhatian yang begitu mendalam dan memperlihatkan kasih sayangnya, bahkan cintanya yang demikian istimewa bagi diri kita. Layaknya seorang ibu yang begitu mencintai anak-anaknya. Pada tahun 2013, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullah ta'ala binasril aziz mengunjungi Jemaat Ahmadiyah Australia. Pada kesempatan mulakat, terdapat sepasang suami istri yang datang memohon doa secara khas kepada Huzur. Pasangan suami istri ini rupanya memiliki bayi yang telah berusia 2 tahun. Namun sayangnya tidak mampu mencerna air susu sang ibu dan selalu memuntahkannya. Demikian pula sang bayi rupanya tidak dapat mencerna susu formula, dan hal ini tentunya sangat berpengaruh pada perkembangan sang bayi. Segala macam pengobatan telah ditempuh, namun sedikit pun tidak membuahkan hasil. Dan kondisi ini benar-benar telah menyebabkan kekhawatiran dan kesedihan bagi kedua pasangan tersebut. Pada saat mulakat dengan Huzur, pasangan ini memohon kepada Huzur agar berkenan mendoakan sang bayi sehingga kondisinya dapat berubah. Huzur pun lalu memandangi wajah dari bayi tersebut, dan tak lama Huzur mengambil 1 tetes madu dan mengoleskannya di mulut sang bayi. Huzur
kemudian bersabda kepada pasangan suami istri tersebut bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sabda mulia dari Huzur ini tentunya menyejukkan hati bagi kedua pasangan ini, dan keduanya lalu meninggalkan ruangan Huzur. Beberapa jam kemudian, sang ibu melihat kondisi bayinya seperti tengah merasakan kelaparan. Maka sang ibu pun kemudian mencoba untuk memberikan ASI kepada sang bayi, meski ia tahu bahwa si bayi pasti akan memuntahkannya. Namun rupanya sebuah mukjizat terjadi. Sang bayi rupanya meminum ASI tersebut dengan lahap dan tenang. Sambil memandangi jam tangannya, sang ibu memperhatikan durasi proses pemberian ASI-nya. 1 menit berlalu, 2 menit berlalu, 5 menit berlalu, 10 menit berlalu, hingga akhirnya dengan hati yang berdebar-debar, sang ibu melihat bahwa proses pemberian ASI telah berlalu selama 30 menit. Sehingga sang bayi pun tertidur dengan pulas. Seolah tak percaya, sang ibu menangis, menyaksikan pemandangan yang tidak pernah terjadi dalam 2 tahun terakhir ini. Dan ketika sang bayi terbangun dan menangis, maka secepat kilat sang ibu memberikan kembali air susunya. Dan kali ini dalam durasi yang sangat lama, mencapai 1 jam. Sungguh sebuah mukjizat yang terjadi dengan begitu luar biasa. Dan semenjak hari itu, keajaiban demi keajaiban terus berlangsung, di mana sang bayi dapat minum air susu ibu dengan normal, dan kemudian mendapatkan pertumbuhan yang sangat ideal. Allahu Akbar. Pemirsa yang berbahagia, kemudian terdapat pula sebuah kisah lainnya yang sangat menggugah keimanan. Pada tahun 2018, sebuah keluarga Ahmadi di Amerika menceritakan sebuah kisah mukjizat yang luar biasa. Keluarga ini sejatinya berasal dari Gambia, Afrika. Namun mereka telah lama tinggal di Amerika. Pada suatu hari, dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang istri hamil dan secara rutin selalu melakukan pemeriksaan kandungan kepada seorang dokter spesialis. Hingga datanglah suatu hari di mana dokter menyampaikan sebuah pesan yang sangat menyedihkan. Dokter mengatakan bahwa bayi yang tengah dikandungnya mengalami gangguan saraf dan kemungkinan besar akan mengalami Down syndrome. Dan jika terlahir pun dipastikan dalam keadaan cacat. Dan atas hal ini, sang dokter memberikan pilihan agar si ibu melakukan proses aborsi. Pasangan Ahmadi ini begitu sedih dan mengalami kecemasan yang tinggi karena harus menentukan pilihan yang teramat berat. Atas kondisi ini, sang suami lalu berkata kepada istrinya bahwa kita tidak akan menentukan pilihan sebelum kita memohon arahan dan bimbingan dari Hazrat Khalifah. Keesokan harinya, sang suami lalu mengirim surat kepada Huzur, lalu menantikan jawabannya. Beberapa hari kemudian, pasangan ini kembali menemui dokter untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Sang dokter pun lalu bertanya, bagaimana? Apakah keputusan sudah diambil? Sang suami kemudian menjawab bahwa kami belum bisa menentukan pilihan karena kami masih menanti jawaban dan bimbingan dari khalifah kami. Mendengar ucapan tersebut, sang dokter merasa kecewa. Lalu ia berkata bahwa yang akan menjadi ayah atas bayi ini adalah Anda, bukan khalifah Anda. Namun Ahmadi ini menjawab dengan penuh keyakinan bahwa beliau
tetap akan menunggu jawaban Hazrat Khalifah. Karena beliau adalah pimpinan spiritual saya. Beliau adalah pembimbing saya. Dan apapun yang beliau sampaikan, pasti akan saya laksanakan. Dan tentunya saya akan tetap menunggu jawaban beliau. Atas jawaban ini, seketika sang dokter pun menjadi sangat marah, lalu berkata, "Ini adalah kartu bisnis saya. Berikanlah kartu ini pada khalifah Anda dan sampaikan padanya agar langsung menyampaikan keputusannya kepada dirinya." Atas sikap berlebihan sang dokter ini, sang Ahmadi ini pun merasa begitu sedih dan kecewa. Namun ia tetap bersabar atas hal tersebut. Waktu terus berjalan dan akhirnya waktu untuk menyampaikan keputusan pun semakin dekat. Dan tidak terasa tersisa hanya 1 hari saja. Sang Ahmadi ini terus berdoa dan berharap segera datang jawaban dari Huzur. Hingga pada malam harinya, tiba-tiba telepon di rumahnya berdering. Dan ketika dijawab, rupanya panggilan telepon tersebut berasal dari kantor private secretary Huzur. Beliau pun kemudian menyampaikan sesuatu hal, bahwa Huzur telah membaca surat Anda. Dan Huzur berpesan, jika Anda seorang Ahmadi yang mukhlis, maka jangan Anda lakukan proses aborsi atas bayi tersebut. Huzur menegaskan, jika Anda biarkan bayimu hidup, maka ia akan lahir dengan sehat. Keesokan harinya, kedua pasangan ini kembali ke rumah sakit untuk memberikan keputusan kepada sang dokter. Yang mana tentu keputusannya adalah bahwa istri beliau akan tetap mempertahankan kehamilannya dan tidak akan melakukan proses aborsi. Setelah mendapatkan jawaban tersebut, sang dokter lalu memberikan ucapan selamat kepadanya, seraya berkata bahwa ia bersama seluruh tim telah melakukan kembali tes ulang secara mendalam atas istrinya. Dan setelah itu diperoleh sebuah peristiwa yang ajaib, di mana diketahui dari hasil tes tersebut menunjukkan telah terjadi perubahan yang luar biasa, yang menunjukkan bahwa sang janin berada dalam kondisi yang sehat, prima, dan sama sekali tidak ada tanda-tanda penyakit apapun. Mendengar penjelasan sang dokter, maka sang Ahmadi ini kemudian menjawabnya, "Saya tidak kaget atas penjelasan Anda ini, karena saya sudah tahu hal ini sejak kemarin." Atas jawaban tersebut, sang dokter kaget dan bertanya, "Bagaimana Anda bisa tahu hal ini?" Sang Ahmadi menjawab, "Kemarin khalifah saya telah mengabarkan bahwa bayi dalam kandungan ini akan sehat dan tidak akan terjadi apa-apa padanya." Sang dokter pun terkejut mendengar jawaban tersebut. Lalu ia berkata kepada sang Ahmadi bahwa ia ingin sekali mengenal Hazrat Khalifah. Karena apa yang telah terjadi atas bayi ini bagi dirinya merupakan sebuah peristiwa yang agung yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dan atas hal tersebut, maka sang dokter pun mulai mempelajari ajaran Islam. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah-kisah inspiratif ini nampak kepada kita terkait karakteristik wujud khalifah yang laksana seorang ibu, yang demikian cintanya dan sayangnya pada anak-anaknya. Khalifah benar-benar telah memberikan ketenangan, memberikan perhatian yang dalam pada setiap keadaan putra-putri rohaninya. Sehingga ketentraman pun terlimpah dengan istimewa.
Jika demikian bermaknanya seorang khalifah bagi kehidupan kita, maka tentunya selangkah pun kita tidak akan berdiam, lantas menjauhkan diri kita dari keberkatan demi keberkatan ini. Oleh karenanya, sangat penting jika kita terus menautkan diri kita dengan segala bimbingan khalifah, mengikuti setiap sabda mulianya, dan mentaati segala titahnya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.